Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan lagi materi kita terkait dengan dasar akuntansi. Materi selanjutnya hari ini kita akan membahas terkait dengan jurnal dan posting. Kalian bisa buka di bab 3 halaman 125. Kita berbicara jurnal dan posting. Kita buka kembali terkait dengan siklus akuntansi yang pernah dibahas beberapa minggu yang lalu ya, bahwa langkah-langkah atau siklus dari akuntansi diantaranya adalah jurnal dan ada posting ya. Setelah ada bukti transaksi maka kita jurnal dan posting. Nah, hari ini kita coba bahas terkait hal itu, jurnal dan posting. Anda tinggal buka di buku yang sudah Anda miliki di halaman 125 ya. Di halaman 125. Ini adalah untuk mahasiswa STIMIK Jabar ya. Sebagaimana Bapak pernah sampaikan bahwa kalian belajar akuntansi bukan untuk jadi orang akuntan. Tapi bagaimana Anda belajar akuntansi sehingga Anda nantinya bisa membuat program akuntansi. Bapak ajarkan manualnya, ya. Bapak ajarkan manualnya, nanti Anda buat programnya. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan kita bisa bertemu di kelas sehingga apa yang materi yang Bapak sampaikan betul-betul Anda pahami, Anda kuasai sehingga Anda bisa aplikasikan dalam bentuk program. Langkah berikutnya dari pekerjaan akuntansi setelah adanya transaksi dan adanya bukti adalah melakukan jurnal dan posting. Apa itu jurnal? Sudah ada di dalam buku, Anda tinggal baca saja ya. Dalam buku sudah jelas, sudah lengkap, sehingga Anda tinggal baca saja. Ini ambilin dulu jam tangan, ayah di laci ya. Bentuk jurnalnya ini bermacam-macam ya, bentuk jurnal bermacam-macam. Ada jurnal yang 2 kolom, ada juga yang T-account dan lain sebagainya ya. Jurnalnya silahkan Anda lihat di halaman 127 ya, di halaman 127. Bentuk jurnal itu ada kolom tanggal, ada kolom keterangan, ada referensi, ada debit dan ada kredit ya. Ada debit dan ada kredit. Tidak lama yang Bapak sampaikan dalam kesempatan kali ini, mungkin hanya 10 menit Bapak menjelaskan. Tapi inti daripada permasalahan atau apa yang akan kita bahas itu ada di dalam buku ya, ada dalam buku. Bentuk jurnalnya ada di dalam buku halaman 127. Anda tinggal buka saja. Terus nama-nama akun dalam jurnal, nama-namanya apa saja, kolom tanggal itu untuk apa, kolom keterangan untuk apa, referensi untuk apa, debit itu untuk apa, kredit itu untuk apa, semuanya penjelasannya ada di dalam buku. Anda tinggal baca saja ya. Terus nama-nama di dalam jurnal, nama-namanya ada penjelasan di halaman 129 sampai dengan 130. Itu dijelaskan terkait dengan nama-nama di dalam jurnal. Lalu halaman 130-nya ada posting. Posting ini apa? Posting ini adalah memindahkan perkiraan beserta angka-angkanya dari jurnal umum ke dalam buku besar. Nah, Anda juga akan tahu buku besar itu seperti apa, ya. Buku besar, posting ini ke dalam buku besar. Posting dilakukan ke dalam buku besar. Ada buku besar kas, ada buku besar modal, ada buku besar peralatan, ada buku besar piutang dan banyak lagi, ya. Banyak lagi. Jadi sebanyak perkiraan yang muncul, sebanyak itu pula buku besar kita butuhkan.
Jadi buku besar jangan dikonotasikan ukuran ya. Ukurannya bisa saja kecil, tapi tetap disebutnya adalah buku besar ya. Jadi Anda jangan berkonotasi dengan sentimeter, dengan diameter, dengan meteran, apalagi dengan kilometer ya. Jangan. Jadi buku besar ini dinamakan adalah buku besar kas, berarti untuk mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan kas. Apakah itu kasnya bertambah, apakah itu kasnya keluar. Kalau buku besarnya kas. Kalau buku besarnya piutang, terkait dengan catatan piutang. Apakah piutangnya bertambah, apakah piutangnya berkurang. Juga di dalam buku piutang. Ya. Oke. Postingan di dalam buku besar, langkah-langkahnya dari jurnal ke dalam buku besar, langkah-langkahnya sudah ditentukan, ya kan? Langkah-langkahnya sudah ditentukan. Anda tinggal baca saja. Apa yang harus dilakukan ketika posting, ya kan? Tanggal postingnya harus bagaimana? Bukti bahwa kita sudah memposting dari jurnal itu seperti apa, juga dijelaskan di dalam buku. Anda tinggal baca saja, ya. Anda tinggal baca saja. Terus nanti kita akan buat setelah jurnal dan posting, maka Anda akan bisa membuat menjurnal dan memposting. Contoh kasus ada di halaman 135. Ada contohnya di halaman 135. Anda tinggal lihat. Ada contoh soalnya ada, cara mengerjakan jurnalnya ada, cara postingnya juga ada, ya. Cara postingnya juga ada. Jadi sudah lengkap sekali di buku ini, ya. Jadi postingan sampai buku besar macam-macam beban atau beban macam-macam ada di halaman 140. Ya. Nanti kita juga akan bisa membuat setelah saldo-saldo di dalam buku besar itu terkumpul, maka kita akan bisa membuat neraca saldo. Anda akan tahu neraca saldo angkanya dari mana? Tentu dari saldo-saldo yang ada di dalam buku besar hasil postingan tadi. Neraca saldo ada di halaman 143. Ya, ada di halaman 143. Ada buku besar, neraca saldo dan lain sebagainya, ya. Sehingga penyusunan neraca saldo ada di halaman 147. Penyusunan neraca saldo ada di halaman 147. Ya. Di dalam pencatatan sering terjadi kesalahan. Nah, kesalahan ini tidak perlu dicoret-coret oleh kita. Terkadang oleh kita di tip terkadang kita dicoret. Nah, tidak boleh, tidak perlu. Ada koreksi kesalahan. Bagaimana cara mengkoreksi kesalahan tatkala terjadi kesalahan mencatat? Itu ada di halaman 148. Prosedur ngoreksinya seperti apa? Ada di halaman 150. Nah, dari jurnal, posting ke dalam buku besar, terus membuat neraca saldo, setelah itu ada koreksi kesalahan. Nah, hari ini Bapak menjelaskan seperti itu. Lebih jelasnya ada di dalam buku, Anda tinggal baca saja ya. Anda tinggal baca saja. Kalau Anda membaca, tentunya jangan sekali. Berulang kali, berkali-kali, berulang-ulang. Demikian untuk hari ini Bapak sampaikan materinya, dan tentunya Anda jangan lupa kerjakan soal-soalnya. Ya, ada soal-soal atau contoh-contoh soal yang ada di dalam buku ini. Ada contoh soal halaman 151 dan juga jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada halaman 157 dan seterusnya, ya. Anda tinggal mengerjakan dan jawab apa yang diminta dalam soal-soal itu. Untuk lebih pahamnya demikian, berulang kali, berkali-kali Anda baca, dan jangan lupa kerjakan soalnya. Di mana mengerjakannya? Dalam buku catatan Anda yang kemarin di tugas sebelumnya Anda sudah mengerjakan latihan-latihan yang sudah dikerjakan di buku. Nah, sekarang juga demikian.
kerjakan di dalam buku. Tidak harus dikumpulkan. Suatu saat Bapak akan periksa. Dan suatu saat kalau tidak memungkinkan kita ketemu, berarti buku itu harus dikumpulkan. Nah sekarang catat dulu, kerjakan dulu di dalam buku yang sudah Anda miliki masing-masing. Selamat mengerjakan, selamat mengisi aktivitas, dan selamat menyambut Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini adalah menjadi Ramadan terbaik bagi kita, sehingga kita mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Terima kasih, sampai ketemu dalam materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.